Presiden Jokowi sebelumnya diprediksi banyak pihak bakal melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 1 Februari 2023 lalu yang bertepatan dengan Rabu Pon. Tetapi faktanya belum ada reshuffle lagi di hari itu. Dilansir Kompas.com, isu reshuffle mengemuka 1 bulan terakhir. Isu yang terdengar adalah Presiden bakal melakukan reshuffle kepada 2 Menteri Nasdem, Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar. Isu itu muncul setelah elit PDIP Jarod Saiful Hidayat dan Hasto Kristianto mengatakan bahwa Menteri-Menteri Nasdem perlu dievaluasi. Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan. Pasti, apakah akan jangka waktu dekat atau 2-3 bulan? Menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya. Tunggu saja, kan begitu. Tapi pasti, kata Jarod. Akan tetapi pada Rabu Pon lalu, tidak ada reshuffle kabinet. Jokowi tetap mempertahankan komposisi menteri yang ada saat ini. Jokowi sendiri menjelaskan sejumlah pertimbangan yang dipikirkannya sebelum melakukan reshuffle. Menurut Jokowi, kriteria utama adalah melihat kinerja menteri. Namun dia tak menampik jika juga ada pertimbangan sisi politis. Yang utama memang performa. Kinerja. Bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Kata Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater Selasa 31 Januari 2023. Ya, secara khusus pasti ada performanya. Kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa kok, ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa, tegasnya. Jokowi juga sebelumnya sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada Kamis 26 Januari 2023, 1 pekan sebelum Rabu Pon. Paloh mengatakan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta kala itu, Jokowi menyambutnya dengan hangat. Saya tidak melihat ada perubahan, suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahami dalam memahami komunikasi ya, kata dia Rabu lalu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai bahwa tidak adanya reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu Pon adalah hasil perhitungan Presiden. PDIP disebut enggan mencampuri urusan perhitungan ataupun kewenangan Presiden terkait reshuffle. Ya, Pak Jokowi kan punya kalkulasi. Pak Jokowi juga melihat momentum dan sikap PDIP, kan bukan sebagai pengamat politik, kata Hasto. Hasto menyatakan PDIP sejak awal menegaskan bahwa reshuffle itu hanya bisa terjadi atas keputusan Presiden. PDIP memberikan batasan-batasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan cara memberikan masukan kepada Presiden. Menurut dia, masukan itu penting untuk membuat legasi dari Presiden menjelang akhir masa pemerintahan. Dia menambahkan, PDIP memberikan masukan agar Presiden melakukan evaluasi bagi menteri yang kinerjanya dinilai kurang baik. Kami juga sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi yang melakukan kalkulasi, jelasnya. Lain halnya dengan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Ia justru memperkirakan reshuffle atau perombakan kabinet akan tetap dilaksanakan dalam waktu dekat. Alasannya, komunikasi politik antara Partai Nasdem dan PDIP selaku elemen utama di pemerintahan telah rusak. Berkaca dari serangan yang dilancarkan PDIP ke Nasdem, mengingat sudah terjadinya kerusakan komunikasi politik yang cukup serius antara Nasdem dengan elemen utama di pemerintahan, yang terlihat dari serangan vulgar dari PDIP kepada Nasdem. Maka reshuffle kabinet tampaknya akan tetap terjadi, kata Umam saat dihubungi Kompas.com. Umam berpandangan, langkah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tak cukup untuk membendung serangan PDIP. Oleh karena itu, Umam menilai Paloh kini berusaha menyelamatkan kader-kadernya di kabinet dengan bersafari ke partai-partai koalisi pemerintah seperti Gerindra, PKB, dan Golkar.
untuk meyakinkan para pengambil keputusan di lingkaran inti kekuasaan untuk tetap menyelamatkan menteri-menteri perwakilan Nasdem selaku partai yang memang ikut berkeringat dan berjuang dalam memenangkan Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019 lalu, ujar Umam. Di sisi lain, ia juga menilai reshuffle yang dilakukan di awal tahun 2023 akan memberikan waktu kepada menteri-menteri baru untuk beradaptasi dengan lingkungan birokrat dan mempelajari teknis kebijakan di kementeriannya masing-masing. Sehingga ketika APBN turun pada bulan April, para menteri baru bisa langsung tancap gas untuk mengeksekusi kerja-kerja kementerian yang tertunda selama rentang Januari hingga Maret setiap tahunnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.